Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan NIM 2319059 dari kelas C. Di sini saya akan menayangkan simulasi praktik mengajar pembelajaran SKIM ISD dengan materi yaitu sebab-sebab dan peristiwa Fatu Mekah. Sebelum saya menayangkan praktik video pembelajaran, saya akan menayangkan RPP terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah RPP yang telah saya buat, sudah disesuaikan dengan video praktik pembelajaran yang telah saya buat. Untuk videonya bisa dilihat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan absen kalian. Yang pertama Farhan Syarif hadir. Yang kedua Kalista Sofa Turiko. Terus Ayuba hadir tidak? Nah, hadir semua ya. Pintar. Ayo, Aja Buyan. Selanjutnya, biar belajarnya kita semangat, Ibu punya yel-yel. Nanti kalian tiruin ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Sebelumnya, di sini anak-anak ada yang tahu tidak Fathu Mekah itu apa? Mekah. Ada yang ngerti? Ada yang tahu? Enggak ada. Nah, kemenangan ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah menggunakan alat peraga edukatif, namanya pop-up imajinasi. Nah, kita langsung ya. Ibu akan buka halaman pertama. 1. Nah, pengertian tentang Fatu Mekah. Apa yang dimaksud dengan Fatu Mekah? Fatu Mekah itu berarti pembebasan kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Mekah yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah beserta pasukannya bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Bareng rombongan menggunakan onta. Bisa dilihat ya. Iya, onta. Nah, selanjutnya latar belakang pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian
Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum kafir Mekah. Dan kemudian apa bentuk pelanggaran perjanjian Hudaybiyah itu? Bentuk pelanggarannya yaitu kaum kafir Quraisy membela Bani Bakar dengan mengirim bala bantuan untuk menyerang Bani Khuza'ah. Jadi Bani Bakar dan Bani Khuza'ah itu emang sudah lama mereka saling bermusuhan. Nah, pada saat perjanjian Hudaybiyah itu telah disepakati, maka kaum Bakar dan Bani Khuza'ah menjadi damai karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Terus kemudian sikap Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa dihianati sama kaum kafir Quraisy karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah mengambil sikap tegas untuk berangkat menuju ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan untuk memasuki kota Mekah. Dan pasukannya itu juga ada para sahabat Rasulullah seperti Khalid bin Walid dan Ash bin Ammar dan masih banyak lagi. Nah, dan di tengah-tengah perjalanan itu Rasulullah berpikir gimana sih caranya untuk tidak menyerang kaum kafir Quraisy tanpa adanya saling meneteskan darah. Berarti Rasulullah itu berpikir agar tidak terjadi saling menyerang. Kemudian sesampai di kota Mekah itu mendirikan tenda dan mengatur strategi dengan taktik pengepungan di 4 titik. Nah, mana saja 4 titik itu? Jadi Rasulullah itu memerintahkan kepada 4 pasukan, yang mana pasukan pertama itu memasuki kota Mekah di bagian utara. Kemudian menyuruh pasukan yang kedua itu masuk ke kota Mekah dari arah bawah. Menyuruh lagi kepada pasukan ketiga untuk masuk ke Mekah dari arah mana ya? Dari arah barat, Nah, terakhir Rasulullah menyuruh pasukan yang keempat ini untuk masuk ke Mekah dari arah bawah. Nah, kemudian terjadilah peristiwa Fathu Mekah. Nah, kaum kafir Quraisy setelah mendengar berita Rasulullah telah tiba di kota Mekah, itu kaum Quraisy langsung merasa khawatir akan terjadinya perang dan keselamatan keluarganya terancam karena Rasulullah itu juga membawa para sahabatnya seperti tadi Khalid bin Walid, Ash bin Ammar, karena para tokoh tersebut itu yang tadinya kaum kafir sekarang menjadi masuk ke agama Islam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya tidak akan menyerang jika kaum Quraisy tidak mengganggu kaum muslimin dan bersedia menyerahkan Mekah. Jadi karena semua pasukan tadi sudah tiba di Mekah dan tidak ada hambatan, tetapi ada satu pasukan yang merasa ada hambatan, yaitu tiba-tiba mereka dihadang sama kaum kafir Quraisy dan di situ terjadi sedikit perlawanan dari kaum kafir Quraisy, yang mana dari pasukan Rasulullah itu menyebabkan 2 tokoh gugur syahid dan 22 kaum kafir Quraisy itu meninggal. Dan pemimpin dari pasukan
pasukan kafir Quraisy ini justru melarikan diri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Bisa. Nah, setelah itu Mekah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya atas taktik dan strategi tanpa pertumpahan darah. Jadi kota Mekah telah berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya sebuah peperangan, walaupun tadi ada sedikit terjadi peperangan dan taktiknya cuma sederhana, yaitu pasukan Rasulullah hanya menakut-nakuti kaum kafir Quraisy dengan cara mereka menyalakan semua obor api dengan penuh nyala dan penuh semangat. Nah, kemudian hikmah dari peristiwa Fathu Mekah itu yang pertama, jadilah pemaaf sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memaafkan kaum kafir Quraisy. Karena kaum kafir Quraisy itu jahat, jadi Rasulullah memaafkan atas perbuatan mereka. Dan yang kedua, menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Nah, nanti kalau anak-anak suatu hari nanti menjadi pemimpin kelas, pemimpin negara, dan pemimpin sebagainya, kalian harus menjadi pemimpin yang bijaksana seperti Rasulullah. Yang ketiga, berani dalam mencegah kemungkaran dan kebatilan. Dan kita juga harus menjadi anak yang pemberani. Dan yang terakhir, berjuang untuk senantiasa menegakkan kebenaran tanpa menzalimi pihak lainnya. Jadi selagi masalah itu mengandung kebenaran, ya kita harus mempertahankan itu tanpa menzalimi pihak lain. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, itu Ibu tadi sudah menjelaskan tentang peristiwa Fathu Mekah. Di sini apakah kalian ada yang belum paham tentang tadi yang Ibu jelaskan tentang peristiwa Fathu Mekah? Sudah paham semua? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih PR ya untuk kalian. Sekarang ditulis soalnya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah? Apa yang dimaksud dengan Fathu Mekah? Fathu Mekah. Mekah. Sudah belum? Nah, selanjutnya nomor 2. Kapan terjadinya peristiwa Fathu Mekah? Wis. Ya, nomor 3 terakhir. Apa hikmah
Peristiwa. Peristiwa Fathu Mekkah. Fathu Mekkah. Sudah? Nanti itu PR-nya kalian kerjakan di rumah dan minggu depan nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekarang tutup bukunya. Kita sudahi pelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya, yuk ditutup yuk Mas Ubay. Nah, sebelumnya kita berdoa. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian pelajaran pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.